Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zakia Roshidah di ISK Podcast. Di sini saya sedang ditemani oleh Mas Rizky Ananda Putra. Betul. Dari YouTuber Suara Milenial. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky. Saya adalah seorang YouTuber, Kak, dari sebuah channel Suara Milenial. Oke. Jadi untuk saat ini pekerjaannya hanya YouTuber atau sebagai apa lagi? Kebetulan untuk kegiatan sehari-hari saya bekerja di sebuah perusahaan rokok di Kabupaten Kudus, yaitu PT Jarum. Nah, untuk YouTube-nya saya untuk kalau waktu luang saja, kalau libur gitu. Oke. Membahas mengenai tentang YouTube milenial ya, Mas. Ya, betul. Dari seorang YouTuber nanti kita bisa belajar ya banyak hal mengenai bagaimana memproses dan untuk membuat YouTube sendiri gitu ya, untuk mengakses konten-konten atau bagaimanapun itu. Ngomong-ngomong mengenai Suara Milenial nih, itu nama Suara Milenial dapat ide dari mana? Sejarahnya tuh gimana gitu loh? Oke, sebelumnya kakak bertanya tentang sejarahnya Suara Milenial ya, Kak. Namun saya mau bertanya dulu kepada kakak. Kalau di pikiran kakak tuh seorang YouTuber tuh gimana sih? Apa yang ada di pandangan kakak, YouTuber itu apa? Gitu loh. YouTuber ya pekerjaan ya, bisa disebut pekerjaan Iya. yang setiap harinya konten Oh, konten bikin suatu karya gitu, untuk diposting di YouTube gitu. Nah, itu benar, Kak. Jadi saya perjelas di sini. Jadi YouTube itu ada tujuannya sebenarnya, Kak. Ada 3 tujuan. Yang pertama itu, mohon maaf, untuk mencari uang atau bekerja. Jadi YouTube kebanyakan digunakan untuk bekerja, untuk mencari uang, memperoleh penghasilan gitu. Kan sekarang kan sudah zamannya sih, Kak. Zamannya di era teknologi. Jadi memanfaatkan sebuah media untuk menjadi ladang mencari uang. Terus yang kedua, untuk sebagai hobi, Kak. Jadi YouTube bisa digunakan untuk menampung hobi-hobi, misal hobi membuat konten, hobi public speaking atau apa, kan bisa ditampung di YouTube. Terus yang ketiga, YouTube digunakan untuk misal tujuan tertentu, Kak. Misal untuk politik atau apa. Nah, itu ada 3 ini. Nah, tergantung 3 tujuan ini dari Suara Milenial itu mengambil yang tujuan nomor 2, yaitu menampung hobi, Kak. Ya, jadi untuk teman-teman semua, tujuannya kalau mau menjadi YouTuber itu apa sih? Jadi dari awal harus ditentukan dulu, mau mencari uang, menargetkan untuk memperoleh penghasilan, atau menampung hobi, atau untuk tujuan politik tertentu. Nah, dari Suara Milenial itu mengambil yang menampung hobi, Kak. Jadi Suara Milenial mempunyai 4 orang anggota, Kak. Jadi saya salah satunya. Di sini saya perwakilan untuk podcast di ISK Podcast. Nah, ini sebuah kebanggaan bagi saya sebenarnya, Kak. Nah, sejarahnya dari awal kan gini ceritanya ya, Kak. Saya dulu sejak pandemi 2019 kemarin, corona melanda, itu lebih banyak nganggur di rumah. Terus juga teman-teman juga banyak yang nganggur. Terus kita itu berpikiran, Kak, ayo bikin sebuah karya, bikin sebuah sesuatu gitu yang bisa untuk mengisi waktu luang atau menyalurkan hobi misalnya. Nah, dari situ kita berangkat, kenapa nggak jadi YouTuber aja. Nah, itu sehingga kita membuat tim 4 orang. Nah, itu 4 orang ini sesuai hobi, Kak. Jadi misal saya lebih suka public speaking, berbicara. Terus ada teman saya yang satunya juga dia ahli editing. Terus ada yang ahli syuting gambar. Nah, itu jadi kita kumpulkan jadi satu sesuai keahlian. Nah, kita bikinlah itu sebuah channel yang namanya Suara Milenial. Kalau Suara Milenial sendiri itu isinya, kontennya kebanyakan tentang apa? Kenapa kita menamakan Suara Milenial? Karena kita itu awalnya membuat podcast, Kak. Podcast. Jadi seperti ISK Podcast ini, kita tujuannya untuk menampung generasi milenial seperti kita ini, untuk yuk kita sharing-sharing di podcast. Nah, gitu, makanya kita membuka yuk
siapa yang mau ikut membuka suara untuk anak-anak milenial, makanya Suara Milenial gitu. Oke, jadi terinspirasi dari anak-anak milenial Betul sekali. yang mempunyai apa ya, klarifikasi sendiri-sendiri Ya. lah ya untuk dikumpulkan jadi sebuah podcast kayak Ya, gitu betul. ya. Oke, lalu kan ini sambil bekerja nih, sambil ngonten juga. Efisiensi waktunya, pembagian waktunya sebagai YouTuber itu bagaimana? Mungkin ini dibutuhkan para YouTuber awal gitu. Sebenarnya Suara Milenial berdiri sejak awal 2022 ya Kak. Jadi belum lama, baru kalau sampai saat ini mungkin belum ada 1 tahun. Nah itu selama mulai awal Suara Milenial dibentuk itu kami mengatur waktunya kalau waktu libur Kak. Jadi kita ambil Sabtu Minggu. Tapi untuk kontennya sendiri di-up setiap hari atau per minggu 1 kali? Untuk kontennya waktu awal-awal kita seminggu 2 kali. Cuman yang namanya apa ya? Sebuah perkumpulan kok asik, ternyata kontennya kok Menarik gitu. menarik, semakin diminati. Kan kita kan semakin semangat Kak, semakin semangat bikin konten. Jadi alhamdulillah sampai sekarang 2 hari sekali minimal sudah membuat upload konten. Oke, jadi untuk sekarang ini bisa 2 hari 1 kali 2 hari 1 kali bisa upload konten Ya, gitu. satu Bagaimana konsistensi? Itu kan ada berempat, Ya, betul. bukan sendirian. Itu kan harus bekerja sama dengan baik ya untuk Ya, itu yang sulit ya, menciptakan. kerjasama. Ya, itu Terus juga bagaimana? konsistennya. Jadi gini, dari awal tadi kan sudah saya sebutkan Kak, tujuannya apa kalian jadi YouTuber itu. Jadi anggota saya tekankan, kalau kalian jadi YouTuber ingin mencari uang, maka nanti nggak maksimal. Terus kalau kalian menjadi YouTuber itu dengan hobi, dengan kesenangan dari hati sendiri, pasti kan apa ya Kak, Mempunyai senang, semangat mempunyai sendiri semangat ya? sendiri. Jadi didasari ini tadi hobi. Jadi sesuai hobi tadi menampung kreativitas masing-masing, kita dibikin di Suara Milenial. Oke, lalu untuk progresnya dari awal tahun 2022 ya, dari Ya, awal betul. bulan apa berarti? Bulan Januari. Bulan Januari itu sampai sekarang, progres yang telah ada di Suara Milenial sendiri. Untuk progresnya sekarang alhamdulillah sudah mempunyai 4.000 subscriber Kak. Terus juga kemarin alhamdulillah jam tayang sudah terpenuhi dan ini sudah pengajuan monetisasi, insya Allah tahun depan baru bisa. Lah ini tadi kan ada hobi. Nah kalau hobi ini sudah tersalurkan, Salurkan, maka oke. penghasilan pun akan mengikuti. Jadi untuk kalian yang YouTuber pemula tetap semangat. Jadi jangan pantang menyerah. Kalau kalian suka, lakukanlah itu karena nanti pasti ada hasilnya gitu. Gitu. Jadi harus konsisten dan tetap semangat Konsisten ya. dan tetap semangat. Jadi untuk sekarang ini udah ada 4.000. 4.000 subscriber. Oh, Nah, nanti terus subscriber. bertambah Kak setiap harinya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Untuk progres kedepannya, rencana mau buat apa atau mau konten apa lagi gini. itu? Dari awal kan tadi saya bilang Kak, YouTube Suara Milenial itu pertama podcast. Cuman karena seiring berjalannya waktu podcast, mungkin karena kita belum punya nama Kak, jadi podcast itu view-nya masih sedikit. Jadi kita beralih ke olahraga, tema olahraga. Jadi kalau kalian teman-teman lihat di YouTube Suara Milenial, itu kebanyakan berisi temanya olahraga. Seperti kemarin ada konten mengenai liputan stadion Kak, Stadion Jatidiri, terus Stadion Jarum ini liputan pembangunan. Juga ada kemarin juga sempat meliput tentang Persiku Kudus, Persiku, terus tema-tema olahraga lah, olahraga gitu Kak. Karena kami kan anggota kami cowok semua, jadi suka olahraga. Nah gitu, jadi temanya olahraga. Terus untuk progresnya ke depan, kita sedang membuat sebuah studio Kak. Jadi temanku punya ruangan kosong. Nah kemarin sudah melakukan pembenahan untuk yang nantinya boleh dilihat lah nanti akan ada studio. Bisa kunjung-kunjungin lah, oke. Nanti berarti progresnya ke depan sedang melaksanakan membuat lah ruangan studio, kayak gitu. Sendiri. Mungkin ada yang tips untuk para YouTuber pemula nih, bagaimana agar tetap konsisten, agar tetap gimana ya, berjalan terus, bisa upload
secara konsisten dan lain sebagainya. Tips-tipsnya untuk YouTuber. Tips-tipsnya untuk para YouTuber pemula nih, kalau menurut saya pribadi Kak, jangan buat sebuah channel sendirian. Rekrutlah tim untuk menjadi partner dalam menjalani itu tadi, membuat sebuah karya konten-konten tersebut. Karena apa Kak? Saya sudah mengalami. Saya dulu pernah membuat channel sendiri. Ya emang sebulan 2 bulan itu rajin ngupload, bikin karya, tapi nanti pasti ada rasa males. Yang namanya manusia kan pasti ada lupa, males. Tapi kalau ada tim itu tadi, buatlah sebuah tim yang setujuan. Nah, nanti kan bisa saling support, saling mendukung. Nah, dalam tim itu pasti konsistensi itu terwujud. Oke. Lalu tujuan Anda membuat YouTube Suara Milenial. Jadi sebuah apa ya? Kalau kita membuat sesuatu kan pasti ada tujuannya Ya, nih. betul. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya sebenarnya kita hanya menampung hobi sih Kak. Hobi dari kita sendiri, jadi kita tersalurkan. Misal saya kan public speaking juga, jadi kemampuan public speaking saya bisa apa ya, terlatih. Terus juga yang ahli ngedit juga bisa terus menyalurkan bakatnya. Jadi semakin ahli dan profesional. Insya Allah nanti kalau profesional pasti ada apa ya, tahapan-tahapan yang apa ya, membuat kamu itu lebih berpengalaman. Terus juga pasti ada sesuatu yang datang, entah penghasilan atau apa, pokoknya ada itu lah aja, ya. iya. Jadi kan yang saya tangkap ya, saya kira Suara Milenial itu menyalurkan suara-suara dari milenial. Ya, betul, Tapi emang emang gitu. seperti itu juga Iya. ya untuk yang podcastnya. Iya. Tapi juga ada tema lagi olahraga gitu. betul. Oke, itu tadi pesan yang disampaikan. Atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan kepada pemirsa. Untuk teman-teman yang melihat video ini, teruslah berkarya, teruslah berkomitmen, apa yang kalian suka jalani, jangan pernah menyerah. Pokoknya terus berkontribusi dalam perkembangan dan perubahan zaman, karena tidak ada yang abadi selain perubahan. Oke, tidak ada yang abadi selain perubahan. Betul. Itu pesan-pesan buat YouTuber pemula Ya. atau yang pemuda-pemuda lah Ya. ya, milenial, kaum milenial. Mungkin gitu. saya merekomendasikan yuk masuk ke dunia YouTuber, seru kok Kak. Seru, Gitu. Iya, seru oke. sekali. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sudah cukup? Mungkin ya. Cukup, Cukup, beneran? Oke, itu yang bisa disampaikan oleh Mas Rizky Ananda Putra. Terima kasih atas waktunya, udah ngomong panjang lebar, udah sharing-sharing mengenai YouTube dari Suara Milenial. Saya Zakia Rusida pamit undur diri apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.